Perhatikan fenomena ganjil di jalanan ibu kota hari ini. Dalam 2 tahun terakhir, pasar otomotif kita digempur habis-habisan oleh gelombang motor listrik murah. Berbagai merek baru bermunculan, membanting harga hingga di bawah 10 juta rupiah, bersaing di kelas bawah. Namun, di tengah lautan kendaraan murah tersebut, muncul sebuah entitas bernama Alfa. Mereka datang dengan langkah tegap, menolak bermain di kelas entry level, dan dengan sangat percaya diri, mematok harga produk mereka di kisaran 30 hingga 40 juta rupiah. Sebuah angka yang secara frontal berhadapan langsung dengan singgasana maxi skuter penguasa jalanan, Honda PCX dan Yamaha NMAX. Anehnya, strategi yang dianggap bunuh diri oleh banyak pengamat ini justru berhasil besar. Alfa One dan Alfa Servo laku keras. Mereka berseliweran di jalanan elit dan sukses merebut gelar sebagai pemimpin pasar elektrik vehicle kelas menengah ke atas di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah merek yang baru seumur jagung bisa langsung membius konsumen kelas premium Indonesia? Selamat datang kembali di OB Motologi. Hari ini, kita akan melakukan otopsi bisnis dan mekanis tingkat tinggi. Kita bedah tuntas anatomi kesuksesan Alfa. Kita akan bongkar kecerdasan strategi rantai pasok mereka, manuver-manuver taktis di balik layar, hingga lompatan engineering absolut yang memaksa konsumen melirik mereka. Siapkan nalar analitis Anda, karena kesuksesan Alfa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah masterclass dari industri otomotif modern. Mari kita mulai dengan membongkar fondasi utamanya, realitas finansial korporat. Banyak konsumen dan analis mengira Alfa adalah sebuah perusahaan startup otomotif biasa yang sedang mencoba peruntungan. Ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam membaca peta industri. Alfa yang bernaung di bawah bendera IMG atau Electra Motor Group sejatinya adalah perpanjangan tangan langsung dari raksasa tambang dan energi nasional, Indika Energy. Apa artinya ini secara bisnis industri? Artinya, Alfa terlahir dengan backing kapital yang nyaris tak terbatas. Ketika pabrikan kecil atau startup lain harus berdarah-darah mencari pendanaan, meminjam pabrik orang lain, dan merakit dengan alat seadanya, Alfa memiliki kemewahan absolut. Mereka langsung membangun pabrik manufaktur perakitan super canggih di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas raksasa inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang kesuksesan mereka. Mengapa? Karena dengan pabrik lokal berkapasitas ratusan ribu unit tersebut, Alfa mampu mengeksekusi manuver paling mematikan di industri motor listrik saat ini, yaitu TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Alfa tidak butuh waktu lama untuk menyentuh batas sakral TKDN di atas 40%. Dan ketika angka itu tembus, Alfa berhak atas perisai absolut dari pemerintah. Subsidi tunai senilai 7 juta rupiah per unit. Inilah anestesi finansial pertama. Subsidi ini sukses membius harga motor 40-an juta menjadi jauh lebih rasional di mata konsumen kelas menengah. Mereka mendapatkan aura kemewahan kelas atas, namun dengan bantuan potong harga dari negara. Namun, kekuatan kapital saja tidak akan cukup untuk menaklukkan aspal. Anda harus memiliki pemahaman psikologis tentang konsumen Indonesia. Alfa membaca psikologi ini dengan sangat brilian. Mari kita lihat produk pertama mereka, Alfa One. Alfa menyadari konsumen Indonesia yang memegang uang 30 juta ke atas sangat memuja desain maxi skuter Eropa. Mereka suka motor yang dimensinya besar, dek pijakan kaki yang luas, dan windshield yang tinggi. Alih-alih membuat motor listrik berdesain futuristik aneh atau sekecil sepeda, Alfa mendesain Alfa One dengan siluet fisik yang sangat identik dengan Yamaha NMAX atau Honda PCX. Ini adalah langkah psikologis yang mematikan. Pengendara PCX atau NMAX yang ingin beralih ke motor listrik tidak perlu merasa turun kasta secara visual. Mereka tetap terlihat gagah, besar, dan berwibawa di jalan raya. Kedua, adalah ekosistem purna jual yang disajikan secara eksklusif. Alfa menolak berjualan di ruko-ruko kecil atau dealer pinggir jalan yang kumuh.
mereka membangun AEC, Alpha Experience Center, di kawasan elit seperti SCBD. Masuk ke dealer Alpha terasa seperti masuk ke lounge kedai kopi mewah. Mereka memanjakan calon pembeli. Mereka menyediakan layanan darurat roadside assistant 24 jam. Mereka memperlakukan pembelinya sama persis seperti brand mobil mewah memperlakukan klien mereka. Di negara di mana layanan purna jual motor listrik masih sangat dipertanyakan, Alpha hadir memberikan kepastian, kemewahan, dan ketenangan pikiran. Itulah mengapa dompet kelas premium rela terbuka untuk mereka. Sekarang kita masuk ke meja bedah engineering tingkat tinggi. Faktor mekanis absolut yang membuat kasta premium Alpha bukan sekedar isapan jempol. Kita akan membedah mahakarya mekanis kedua mereka, Alpha Servo. Di Alpha Servo inilah pabrikan IMG memamerkan otot engineering mereka yang sesungguhnya. Jika mayoritas motor listrik di Indonesia, termasuk Alpha One, masih menggunakan arsitektur konvensional berupa hub motor atau dinamo di roda belakang, Alpha Servo membuang desain tersebut. Servo melompat ke kasta mekanis yang jauh lebih tinggi dengan mengadopsi arsitektur mid-drive. Bagi Anda yang paham fisika dinamika kendaraan, Anda pasti tahu betapa superiornya sistem ini. Dinamo listrik berkekuatan 3 kW pada Alpha Servo diposisikan di tengah sasis, tepat di bawah pengendara. Tenaga raksasa dari dinamo ini kemudian disalurkan ke roda belakang melalui puli dan sabuk rasio, persis seperti cara kerja transmisi CVT pada motor bensin konvensional. Apa keunggulan absolutnya di atas aspal? Pertama, mechanical balance atau keseimbangan struktural. Dengan memindahkan bongkahan dinamo berat dari pelek ke tengah sasis, Alpha Servo sukses menghancurkan kutukan unsprung weight atau beban tak teredam yang selalu menghantui motor listrik murah. Distribusi bobot Alpha Servo mendekati rasio ideal. Titik berat atau center of gravity turun drastis ke tengah. Hasilnya, suspensi belakang bekerja jauh lebih rileks dan empuk. Handling motor menjadi tajam, sangat stabil di kecepatan tinggi, dan luar biasa akurat saat ditekuk di tikungan sirkuit maupun kemacetan ibu kota. Karakter berkendaranya terasa sangat identik dengan skutik sport konvensional kelas atas. Kedua, ledakan performa. Kombinasi dinamo mid-drive dengan pasokan daya dari 2 blok baterai raksasa menghasilkan figur akselerasi yang mengerikan. Dengan mode boost diaktifkan, Alpha Servo diklaim mampu menyentuh kecepatan 130 km per jam. Torsi puncaknya memukul mundur keraguan para penikmat kecepatan. Alpha membuktikan secara empiris bahwa motor listrik bisa melaju sama buasnya atau bahkan lebih buas dari mesin bensin 150 cc standar. Lompatan engineering inilah yang mengunci keyakinan konsumen rasional untuk meminang produk mereka. Sebagai penutup, dari otopsi panjang kita hari ini, apa pencerahan yang kita dapatkan dari dominasi Alpha? Kesuksesan Alpha One dan Servo di pasar Indonesia bukanlah sebuah kebetulan atau sekadar ilusi marketing. Ini adalah hasil nyata dari sebuah eksekusi strategis korporat tingkat tinggi. Perpaduan antara modal raksasa dari Indika Energy yang langsung membangun pabrik TKDN, kemampuan membaca psikologi desain maxi scooter, fasilitas purna jual ala bintang 5, hingga pembuktian engineering lewat arsitektur mid-drive membentuk sebuah formula kesuksesan yang sangat solid. Alpha sukses menciptakan kasta premium mereka sendiri di kancah elektrifikasi roda 2 Nusantara. Namun, tahan dulu euforia Anda. Di dunia mekanis, tidak ada gading yang tak retak. Setiap performa buas dan teknologi canggih selalu menuntut tebusan finansial yang setimpal. Kita telah membedah kecemerlangan Alpha hari ini. Tapi, apakah kasta premium ini datang tanpa sisi gelap? Bagaimana menurut kalian? Adakah di antara kalian pengguna Alpha yang sudah membuktikan sendiri kebuasan mesin mid-drive servo? Atau kalian yang terpesona dengan desain maxi Alpha One? Mari gelar testimoni jujur kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tetap skeptis, tetap rasional, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!